Halo, saya Gary dari By Gary, dan kembali lagi dengan saya ya di chapter 15, Gary's Take on Crypto Spot Trading, teman-teman. Judul chapter kali ini adalah Take Profit dan juga Stop Loss. Teman-teman, kita akan bahas pertama apa itu Take Profit dan juga apa itu Stop Loss ya. Kalau kita ngomongin kripto, profit itu adalah istilah untuk kegiatan menjual sebuah aset kripto di atas harga perolehannya atau harga modal untuk mengamankan keuntungan, teman-teman. Nah, teman-teman yang belum memahami cara menghitung harga perolehan dan juga teman-teman bisa kembali ke chapter 14 ya, di mana di situ saya ada menjelaskan nih metode moving average ya, metode penilaian persediaan. Ini adalah accounting ya teman-teman, dalam akuntansi. Di sana saya jelaskan bagaimana cara menghitung harga modal kita teman-teman ya. Dan juga saya jelaskan juga bagaimana untuk menghitung ya untung dan rugi dari sebuah penjualan. Nah, untuk teman-teman yang udah menonton chapter 14, karena bisa lanjut ke chapter 15 ya. Di sini saya lanjut ya. Kalau untuk stop loss teman-teman, itu adalah istilah untuk kegiatan jual sebuah aset kripto di bawah harga perolehan teman-teman nih untuk menghentikan kerugian ya. Jadi kalau take profit itu tujuannya untuk ngamanin modal ya, untuk mengamankan keuntungan ya, bukan mengamankan modal. Take profit itu untuk mengamankan keuntungannya karena takutnya ternyata besok malah turun nih. Mending kita amanin dulu nih keuntungannya ya. Jadi daripada turun yang kita jual sekarang saat masih bisa untung. Nah, kalau stop loss ya itu adalah kegiatan untuk menghentikan kerugian. Wadah, ini kita udah rugi sekian nih, kita langsung jual aja deh. Siapa tahu besok malah turun lagi. Ya teman-teman, jadi nggak dibiarin floating ya, nggak dibiarin tetap dalam bentuk unrealized loss atau gain, dia langsung mau realize aja, yang pasti-pasti aja teman-teman. Jadi ini adalah tindakan yang namanya take profit dan juga stop loss. Nah teman-teman, ya kita bisa memanfaatkan moving average ya teman-teman ya, untuk membantu perhitungan take profit dan juga stop loss teman-teman ya. Jadi take profit dan stop loss itu ya biasanya dilakukan pada harga tertentu teman-teman. Jadi oh saya mau take profit di harga sekian, oh saya mau stop loss di harga sekian. Nah, untuk mengetahui secara pasti ya berapa keuntungan atau kerugian yang teman-teman ingin miliki ya, itu taruhnya di harga berapa ya, stop loss atau take profitnya, teman-teman bisa memanfaatkan moving average ya untuk menghitung yang namanya harga modal teman-teman atau harga perolehan. Nah, teman-teman dalam menggunakan moving average ya untuk membantu perhitungan stop loss dan juga take profit, kita bisa ya mendapatkan manfaat berikut teman-teman. Pertama ya, kita bisa mengetahui berapakah harga pasar yang perlu dicapai untuk kembali ke BEP ya. Teman-teman kita akan bahas secara perhitungannya di slide selanjutnya. Kemudian ada berapakah harga pasar yang perlu dicapai ya untuk mendapatkan target keuntungan. Misal teman-teman ingin untung 2 juta. Harga pasarnya harus berapa biar bisa untung 2 juta? Nah, kemudian ada berapakah harga pasar terendah yang dapat ditoleransi sesuai dengan toleransi yang kerugian yang dimiliki. Misal teman-teman aku cuma bisa terima kalau rugi 5 juta nih. Nah, kalau cuma bisa terima rugi 5 juta, ya, berapakah harga pasar yang teman-teman akan tetapkan sebagai stop loss ya atau harga terendah teman-teman ya untuk menghentikan kerugian. Nah, di sini saya bahas yang pertama dulu ya, rumus perhitungan pertama ya. Berapakah harga pasar yang perlu dicapai untuk kembali ke BP? Untuk menghitungnya, di sini teman-teman kita akan sedikit teknis ya, banyak rumus matematikanya. Di sini teman-teman untuk mengetahui harga pasar untuk BP, teman-teman bisa menggunakan rumus ya, harga modal ya dibagi 100% dikurang persentase PPh22 dan juga dikurangi persentase fee exchange jual teman-teman ya. Jadi dikurangi, di sini ada contohnya teman-teman ya. Modal 50.000 ya. Harga modal atau harga perolehan 50.000 ya. PPh22-nya 0,1%, fee exchange-nya 0,1%. Maka untuk mendapatkan harga pasar BEP adalah 50.000 ya dibagi 100% kurang 0,1% dikurang 0,1%. Yang mana hasilnya itu adalah 50.000 100,2 rupiah teman-teman nih. Di sini kita lihat ya, berarti penjualan kita kan 50.000 102 rupiah. Teman-teman bisa lihat bahwa harga modalnya kan 50.000 teman-teman nih. Kemudian nanti teman-teman akan membayar yang namanya beban transaksi jual atau fee exchange itu 50,1 rupiah dan juga PPh22 50,1 rupiah yang didapatkan dari 0,1% dikali dengan omset ya teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa kurangkan ya 50.100,2 kurang 50.000 kurang 50,1 dan kurangi 50,1 teman-teman akan mendapatkan ya laba 0 rupiah teman-teman ya. Ini artinya juga ruginya 0 rupiah ya. Di sini teman-teman udah mendapatkan titik BEP teman-teman ya. Berarti untuk menjual secara BEP ya, jangan mentang-mentang modalnya 50.000, bukan berarti ya teman-teman ya, harga jual 50.000 berarti BEP ya. Teman-teman harus menjual sedikit lebih besar ya, harganya menjadi 50.100 agar bisa BEP karena adanya ya fee exchange atau beban transaksi jual dan juga adanya beban PPh22 atas penjualan aset kripto teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman kita masuk ke rumus perhitungan kedua ya, di mana kita di sini membahas ya bagaimana cara menentukan harga pasar yang perlu dicapai untuk mendapatkan sebuah target keuntungan teman-teman ya.
Jadi pertama-tama ya kita bahas dulu ada dua rumus di sini ya. Harga pasar untuk target keuntungan itu adalah ya harga modal per purchase ya ditambah target keuntungan per purchase ya. Kemudian ada 100 dibagi ya 100% kurang persentase PPh22 dan juga dikurangi fee exchange ya teman-teman ya. Di sini teman-teman ya kan ada target keuntungan per purchase. Itu dapatnya dari mana ya? Jadi kita menghitungnya dengan cara ya target keuntungannya secara rupiah dibagi dengan jumlah kripto yang kita miliki. Contoh teman-teman ya, harga modal 50.000 ya atau harga perolehan itu 50.000. Jumlah yang dimiliki 50 purchase ya. Kita pengen untung nih, kita ingin untung 1.250.000. Berarti teman-teman ya, target keuntungan untuk satu pitches-nya adalah 25.000 ya. Dapatnya dari 1.250.000 dibagi dengan 50 pitches. Teman-teman akan mendapatkan target keuntungan itu per pitches-nya 25.000 ya teman-teman ya. Kemudian diketahui PPh dua-duanya 0,1% dan fee exchange-nya 0,1%. Maka ya teman-teman ya, untuk mendapatkan profit ya 1,25 juta ya 1.250.000, harga pasar untuk take profit adalah ya perhitungannya 50.000 ditambah 25.000 ya, harga perolehan ditambah dengan target keuntungan per purchase ya, kemudian dibagi ya 100% kurang 0,1% dikurang 0,1%. Yang mana harga pasarnya itu menjadi 75.150 rupiah, 3 teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya ada kasih simulasi perhitungannya di bawah ya. Kalau kita jualan satu pieces dan juga kalau kita jualan 50 pieces ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, harga jualnya kan 75.150, modalnya 50.000. Beban transaksi jual dan juga beban PPh dua-duanya kan 0,1% dari omset. Maka beban PPh dua-dua dan beban transaksi jualnya adalah 75 rupiah. 75,2 rupiah ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman coba dikurang-kurangin ya 75.150,3 rupiah, kurangi modal 50.000 ya, kurangi 75,2 rupiah, kurangi lagi 75,2 rupiah. Teman-teman akan mendapatkan keuntungan satu pitches-nya itu 25.000 ya. Nah, kita sama dengan target keuntungan per pitches tadi yang kita hitung. Kemudian ya, karena kita menjualnya 50 pitches berarti ya, teman-teman, lab kita tinggal kali aja ya 50 pitches ke sebelah kanannya teman-teman ya. 75.000-nya kali 50, 50 kali 50, 75 rupiahnya kali 50 ya. Kemudian teman-teman bisa lihat di sana laba penjualannya kan 25.000, itu bisa teman-teman juga kali 50. Total laba penjualan dari penjualan 50 pitches adalah 1.200.000 teman-teman nih. Nah, kemudian kita masuk ke perhitungan ketiga ya. Tentukan harga pasar terendah yang dapat ditoleransi sesuai dengan toleransi kerugian yang dimiliki. Nah, teman-teman, kalau tadi kita menentukan take profit ya atau harga pasar untuk menjual ya di atas dengan cara untuk mendapatkan keuntungan tertentu, di sini kita mempelajari ya cara menghitung yang namanya stop loss, teman-teman ya. Berapakah harga pasar yang bisa kita gunakan sebagai tempat penjualan ya untuk menghentikan sebuah kerugian teman-teman ya. Nah, rumusnya itu ada dua teman-teman ya. Harga pasar untuk toleransi kerugian adalah ya harga modal per purchase dikurangi toleransi kerugian per purchase ya. Kemudian dibagi 100% dikurangi persentase PPh22 dan dikurangi persentase fee exchange. Kemudian ada toleransi kerugian per purchase didapatkan dengan toleransi kerugian dibagi dengan jumlah kripto yang dimiliki. Nah, contohnya gimana teman-teman ya? Di sini kita memiliki harga modal per purchase itu 50.000 ya. Jumlah kriptonya 100 purchase ya. Kita cuma bisa mentoleransi ya kerugian 1 juta dan untuk PPh dua-duanya 0,1%. Ini artinya teman-teman ya, toleransi kerugian per purchase itu adalah 1 juta ya dibagi dengan 100. Teman-teman ya, yang mana artinya penurunan harga yang bisa kita toleransi adalah 10.000 saja ya teman-teman ya, 1 juta dibagi 100. Kemudian teman-teman ya, untuk harga pasar ya, agar untuk titik stop loss-nya ya atau cut loss itu adalah di angka ya teman-teman 50.000 dikurangi 10.000 kemudian dibagi ya 100% kurang 0,1% dikurangi 0,1%. Yang mana harga pasar untuk cut loss adalah 40.000 ya 80 rupiah teman-teman. Jadi enggak bisa teman-teman mikir oh saya cuma bisa terima nih rugi 10.000 ya. Berarti kalau mau cut loss angkanya tinggal 57.000 kurang 10.000 nggak bisa teman-teman ya. Teman-teman harus mempertimbangkan adanya beban transaksi jual ya tapi exchange jual 0,1% dan juga beban PPh22 ya 0,1%. Jadi harga jual yang tepat adalah 40.080 rupiah teman-teman. Di sini kita langsung simulasi aja. Ada saya sediakan ya satu pitches 50 pitches. Ini harusnya 100 pitches ya teman-teman. Ini kesalahan dari saya ya. Ini harusnya 100 pitches ya. Ini teman-teman bisa lihat ya di satu pitches ya. Harga jual kan 40.080 rupiah teman-teman. Modal 10.000 ya. Ketemu beban transaksi jual dan PPh22 itu 40,1 rupiah masing-masing ya. Berarti rugi ya untuk satu unitnya adalah
10.000 sesuai dengan toleransi kerugian per pitches ya, 10.000. Nah, teman-teman ini harusnya 100 pitches ya, saya bikinnya 50 pitches, ini kesalahan saya ya, mohon dimaafkan. Ini teman-teman coba dibayangkan aja, kalau dikali 100 berarti kan menjadi 4 jutaan. 50.000 kalau dikali 100 menjadi 5 jutaan. 20 40,1 rupiah kalau dikali 100 menjadi 4.000 ya, 4.100 teman-teman ya. Hal yang sama terjadi di PPh 22. Dan teman-teman bisa bayangkan juga ya untuk rugi penjualannya 10.000 dikali 100 menjadi rugi 1 juta teman-teman. Jadi pas dengan toleransi kerugian teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke uji pemahaman ya. Di sini saya minta teman-teman coba hitung ya. Berapakah harga pasar ya yang perlu dicapai untuk mendapatkan pertama ya, take profit, stop loss dan juga penjualan titik BEP teman-teman ya. Jadi di nomor 1 saya minta keuntungan per pitches-nya itu 50.000 ya. Berapakah harga pasar untuk take profit-nya? Kemudian yang kedua, itu ada toleransi kerugian 20.000 per pitches ya. Berarti teman-teman coba hitung ya. Pada harga pasar ya terjadi stop loss. Lalu ada harga modal 500.000 ya. Saya ingin BEP ya teman-teman. Ini berarti harga pasar untuk BEP-nya berapa teman-teman? Coba dijawab di kolom komentar ya. Langsung harga pasarnya aja berapa. Nah, ini adalah akhir dari chapter 15 ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai chapter ini, ya mengenai materi yang saya bahas di video kali ini, teman-teman bisa tulis pertanyaan di kolom komentar ya. Semoga materinya dapat dipahami dengan baik ya, karena ini banyak hitungannya. Teman-teman yang sudah menjawab, nanti akan saya tanggapi apabila jawabannya benar, dan juga apabila jawabannya salah, akan saya tanggapi juga ya. Saya akan berikan pendapat saya ya, mengapa ini salah, dan menurut saya apa yang benar teman-teman ya. Sekian terima kasih ya telah menonton chapter 15, sampai jumpa di chapter 16 teman-teman.